Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pada Jumat Paskah, Tuhan Yesus disalib dan mati. Tetapi puji Tuhan, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Haleluya, haleluya saudara. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Akulah kebangkitan dan hidup adalah perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus berkenaan saudara dengan peristiwa kebangkitan Lazarus, saudara Marta dan Maria di kota Betania. Perkataan ini adalah untuk mengungkapkan saudara karya terbesar yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi dunia ini, bagi dunia yang berdosa ini saudara. Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian. Puji Tuhan saudara. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai pengharapan. Dosa-dosanya diampuni dan memperoleh keselamatan sorgawi. Sehubungan dengan tema kita Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup saudara. Pada saat ini kita akan belajar 3 berkat yang didapat karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup saudara. Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka kematian atau maut bukan lagi musuh manusia. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 berkata, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kematian tidak lagi memiliki kuasa atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kematian atau maut atau kematian kekal di neraka sudah dikalahkan saudara oleh kematian Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari ini. Yesus bangkit dari kubur, kematian dikalahkan saudara. 1 Korintus 15 ayat 26 berkata, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut saudara, atau kematian. Dan yang kedua saudara, berkat yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka kuburan saudara hanya tempat peristirahatan sementara. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 berkata, sebab yang sangat penting dan telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan saudara pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka kematian bagi orang-orang percaya hanyalah saudara beristirahat sementara. Sebab sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kubur dan naik ke sorga, kita pun yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara, kita akan mengalami hal yang sama. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, dari debu kembali menjadi debu seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Puji Tuhan. Memang secara fisik orang percaya yang mati sudah akan kembali menjadi tanah, menjadi debu. Tetapi rohnya dikumpulkan bersama Allah di sorga. Karena kita percaya Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin saudara. Dan berkat yang ketiga, karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka kehidupan kekal di sorga yang mulia adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata.
Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 saudara. Ayat yang luar biasa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah kata Tuhan Yesus. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya saudara. Dan dalam Wahyu 19 ayat 1 saudara, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Orang banyak di sorga katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kuasa adalah pada Allah kita. Saudaraku, Bapak Ibu, surga bukan lagi suatu tempat impian semata, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup saudara. Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup saudara, maka kita punya pengharapan. Kita punya sorga yang disediakan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup saudara, inilah berkat yang kita dapat. Yang pertama, kematian atau maut bukan lagi musuh manusia. Yang kedua saudara, karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, kuburan hanya tempat beristirahat sementara. Dan yang ketiga saudara, karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka kehidupan kekal di sorga yang mulia adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 saya bacakan lagi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Mari saudara, kalau saudara belum percaya, percayalah. Kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang mati pada hari Paskah, Jumat Agung, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada saat ini kami memperingati kebangkitan-Mu yang memberikan kepada kami pengharapan. Engkaulah kebangkitan dan hidup sehingga kami punya pengharapan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.